Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini gue bakal ngelanjutin Alur Komika The Shin Red Moon Avared part ke-7. Kemarin kita baru saja ngebahas part ke-6 nya. Sekarang kita bakal ngelanjutin untuk part ke-7 nya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika. Dan buat kalian juga yang belum like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, langsung saja kita ke videonya sekuy. Cerita diperlihatkan dengan stasiun timur kota satelit. Senzin itu dia baru saja memberi 10.000 yuan seperti ini. Ternyata cewek bondol itu bernama Chen Ziying. Kok namanya Chen Jing ya? Kocak betul. Bagaimana aku tidak pernah tahu tentang kemampuan untuk menghasilkan banyak uang, ucap Luxin. Ya terserahlah, aku perlu. Luxin pun keluar dari bus tersebut. Setelah Luxin turun dari bus, Luxin pun menuju ke sekolah Red Moon Primary. Itu dia mengajar anak-anak di dalam, ucap kakek-kakek tersebut. Baiklah, ucap Luxin. Luxin pun menuju ke kelas tersebut. Tangkap ayamnya, kemana ayam itu lari, cuau. Luxin pun memperhatikan cewek tersebut dengan anak-anak kecil yang sedang bermain ria. Cewek tersebut pun melihat ke belakang. Siapa di luar? Tidak ada siapa-siapa. Aku pikir aku pasti terlalu sensitif. Itu tidak mungkin dia. Anak-anak, lanjutkan nyanyinya, ucap cewek tersebut. Kebahagiaan seperti itu mungkin aku seharusnya tidak mengganggu mereka, ucap Luxin. Luxin pun memasukkan uang ke dalam kotak surat tersebut. Lalu dia pun melirik bunga dan memetik bunga tersebut, lalu disimpan di atas kotak surat tersebut. Bukannya lebih mudah mengatakan padanya langsung, alih-alih menempatkan bunga dari waktu ke waktu, ucap kakek tersebut. Kau pikir mudah untuk pria tua sepertiku menanam semua bunga ini saat kau telah memetik hampir semuanya? Betik terus sama si Luxin nih guys ya bunganya. Aku akan mentraktirmu bir saat aku kembali di akhir pekan, ucap Luxin. Tidak usah, aku yang akan mentraktirmu, kita masih punya kacang. Luxin pun terdiam. Oke. Lalu Luxin pun pergi dari sekolahan tersebut. Senang rasanya menjadi kaya. Aku sangat membutuhkan uang, bahkan lebih banyak uang. Ada terlalu banyak barang yang aku perlu belanjakan, ucap Luxin. Hanya itu, tatapan wanita itu. Sin pun beralih ke 1 jam yang lalu. Berdasarkan tes kinerjamu luar biasa. Kami butuh orang sepertimu sekarang untuk membantu berurusan dengan polusi di kota utama Grand Bay serta 5 kota satelit. Ini imbalanmu untuk berhasil berurusan dengan monster psikis. Cewek tersebut memberikan 10.000 yuan kepada Luxin. Luxin pun sangat kaget. 10.000 sangat banyak. Pekerja teladan dengan gaji bulanan 1.000. Kamu pantas mendapatkannya. Dalam hal ini kita sudah memiliki penjaga. Kita melawan monster psikis itu. Kamu hanya dibayar 10.000 yuan karena secara teknis ini kamu tidak sendirian. Jika tidak, bayarannya sekitar 30.000, ucap cewek tersebut. 30.000? Luxin pun terbengong. Iya, selama kamu memanfaatkan kemampuanmu dengan baik, tidak mungkin kamu kekurangan uang di masa depan, ucap cewek tersebut. Tidak lagi kekurangan uang. Luxin pun tersenyum gembira. Aku benar-benar suka kalimat itu. Kebahagiaan datang tiba-tiba, ucap Luxin. Mencintai uang, tingkat bahayanya dapat dikurangi 10%, ucap cewek tersebut. Tunggu, ada sesuatu yang ingin aku klarifikasi. Saya cukup penasaran dengan sesuatu yang baru kamu katakan, ucap Luxin. Memang benar bahwa aku selalu ingin mendapatkan pekerjaan sampingan, tapi harus memberi tahumu. Sebenarnya aku tidak punya kemampuan apapun. Kekuatanku dipinjam dari adikku, ucap Luxin. Orang yang membantuku melarikan diri barusan adalah dia. Dia selalu bersamaku. Bukan hanya dia, ada orang tuaku juga. Kita hidup bersama selama ini, ucap Luxin. Wah, cewek itu pun terbengong. Kolonel Chen, kamu harus melakukan penilaian akhir padanya, ucap cewek tersebut. Kemungkinan besar bahwa dia selalu berada di ambang kemarahan jika dia benar-benar memiliki kepribadian ganda. Selain tidak bisa membawanya masuk, kita harus melenyapkannya sebelum dia menyebabkan kehancuran besar, ucap cewek tersebut. Jangan lupa tentang pencipta mimpi itu dengan kematiannya yang aneh dan tidak ada residu mental yang terdeteksi. Belum apa kasus yang seperti ini sebelumnya. Bahkan Profesor Bai tidak bisa mengidentifikasi penyebab kematiannya. Tingkat bahaya sudah sangat tinggi dan sekarang bahkan terungkap bahwa dia menderita schizofrenia. Apakah kita benar-benar hanya melenyapkannya seperti ini?
Tidak, aku harus mencoba lagi. Berdasarkan intel kami, kamu sudah hidup sendirian semenjak panti asuhan Bulan dihancurkan, ucap cewek tersebut. Tidak, orang tuamu dan adikmu ada. Mereka semua dalam imajinasimu. Hanya ada kamu sendirian yang hidup di apartemen tua itu. Menggunakan kebenaran adalah metode penilaian yang paling berbahaya dan efektif. Tidak ada lagi alasan untuk membiarkannya jika dia kehilangannya. Tentu saja, aku tahu itu. Sudah lama sejak aku menyadari bahwa mereka tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi bukan hanya aku bisa melihat mereka, aku bahkan bisa makan dan berbincang dengan mereka, apalagi nonton TV. Mereka juga melindungiku saat aku menghadapi bahaya, ucap Luxin. Maukah kamu mengatakan itu? Keluarga seperti ini tidak ada. Pemimpin Chen, senjata siap. Tolong buat keputusan akhir Anda. Aku hanya akan menanyakan ini padamu. Jika kemampuanmu semua berhasil dari anggota keluargamu, dapatkah kamu memastikan bahwa mereka tidak mempengaruhimu sesuai sesuka mereka? Tidak perlu khawatir, anggota keluargaku mereka semua orang baik. Adikku adalah gadis manis yang suka mainan, dia suka berlari dan bermain-main. Ayahku suka memasak, dia orang yang rendah hati, yang selalu tinggal di dapur. Ibuku lembut dan tidak suka pertengkaran, dia lebih suka bernalar dengan orang. Mereka tidak akan mengambil alih tubuhku sesuka mereka, ucap Luxin. Cewek tersebut pun terdiam. Orang ini terlalu normal. Dia bahkan dengan serius menggambarkan orang-orang ini yang tidak ada. Tatapan itu berarti ketidakpercayaan. Terserah selama aku bisa menghasilkan uang. Hal-hal lain tidak begitu penting, ucap Luxin. Ayo pergi. Cewek tersebut pun memanggil Luxin. Aku akan mengirimmu pergi. Mereka berdua pun pergi. Mulai dari sekarang, kamu anggota pemula unit operasi kami. Tapi kamu hanya sementara dari sekarang. Kamu hanya akan menjadi anggota asli setelah lulus penilaian. Gajimu saat ini akan 5.000 yuan sebulan. Akan ada tunjangan jika kamu pergi bertugas. Jika kamu setuju bergabung dengan kami, tanda tangan di atas kertas, ucap cewek tersebut. Luxin pun terdiam. Saya bisa mendapatkan 5.000 yuan, bahkan dalam periode sementara. Bagus, aku tidak akan rugi apa-apa, ucap Luxin. Aku ingin tahu, apa tepatnya yang akan aku lakukan di masa depan, ucap Luxin. Menginvestigasi dan membersihkan spesies polutan, dengan kata lain melindungi semua orang di kota ini. Aku harap kamu akan mempersiapkan diri dengan baik. Masalah yang akan kita temui akan berbahaya, ucap cewek tersebut. Lebih-lebih lagi selalu ada resiko, sekarat, atau bahkan menjadi bagian dari monster. Namun, setiap orang bisa di Green Bay pantas untuk dilindungi setelah insiden bulan merah. Tentu saja, itu termasuk kau juga, ucap cewek tersebut. Oke guys, jadi untuk part ke-7-nya cukup sampai di sini. Ya, mungkin part ke-8-nya bakal lebih seru lagi karena kita bakal melihat Luxin bertarung lagi dengan monster-monster psikis ini. Oke, jadi segini dulu untuk alur cerita kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys, bye bye.